Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini, di hari yang baru, kita selalu senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi bagi setiap kita yang bergabung di dalam program ini bertumbuh dan berbuah. Biarlah makin hari kita semakin bertumbuh, berakar, berbuah dalam pengenalan akan Tuhan melalui perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran, kita menghasilkan buah-buah kekudusan, buah-buah roh. Dan itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya menjadi pendengar saja, kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rindu untuk kita tertanam di dalam kebenaran akan firman Tuhan dari hari lepas hari. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan bersama dan mendengarkan bersama sabda kebenaran firman Tuhan di pagi ini, kita menyatukan hati kita. Kita minta Tuhan hadir di tengah-tengah kita, minta Tuhan hadir di hati-hati kita, sehingga benih firman yang ditaburkan di pagi ini itu menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera, menjadi rema, dan menjadi penuntun jalan bagi setiap kita. Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa dan kita minta Tuhan tahirkan hati kita, sehingga benih firman ini memakan tempat dalam setiap hati batin kita. Mari kita menyatukan hati kita, kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, Allah yang bertata atas langit dan bumi, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami, sehingga Engkau memperkenankan kami ada di hari ini Tuhan. Kami merasakan pimpinan-Mu, tuntunan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk hidup di tengah dunia ini. Engkau berikan kami kesempatan bukan hidup untuk sia-sia, tapi Engkau berikan kami kesempatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau berikan kami kesempatan untuk berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, di pagi ini Tuhan, kami rindu Engkau segarkan kami Tuhan, tubuh, roh dan jiwa kami dengan firman-Mu, sehingga kami melakukan aktivitas kami di hari ini Tuhan dalam tuntunan-Mu. Kami berjalan dalam kebenaran akan firman-Mu. Engkau terangi jalan-jalan kehidupan kami, karena kami tidak bisa apa-apa tanpa tuntunan-Mu Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan dalam menapaki hari-hari hidup kami. Untuk itu Tuhan, tahirkan hati kami, sehingga benih firman-Mu Tuhan di pagi ini memakan tempat dalam hati batin kami, sehingga kami dilayakan oleh Engkau Tuhan, dituntun oleh Roh-Mu yang kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bapak Ibu, di pagi ini tema yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu semua dengan tema jangan menyalahkan Tuhan. Kita buka bersama dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, hari-hari ini keadaan yang sulit sedang Tuhan izinkan atas semua manusia. Namun banyak yang tidak menyadarinya, sehingga di antara mereka bisa saja menyalahkan orang tua, teman-teman, atau keadaan yang buruk yang sedang mereka alami. Bahkan Tuhan pun mereka salahkan. Namun yang paling buruk adalah ketika kita tuh menyalahkan Tuhan, karena Allah tidak pernah salah dengan setiap situasi yang terjadi atas pribadi, keluarga, kota, bahkan atas bangsa kita. Semua itu bisa saja Allah izinkan, atau hal-hal yang lain terjadi sesuai maksud dan rencana Tuhan.
Bagaimana sikap kita yang semestinya menyingkapi apa yang terjadi, yang diizinkan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, mari kita punya sikap yang bertobat. Setiap masalah atau persoalan yang terjadi atas hidup kita bisa jadi adalah karena ada dosa yang harus cepat kita bereskan. Sebab dengan diizinkannya masalah itu terjadi, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan saat Dia memanggil kita, menyatakan Tuhan tidak lalai dan menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan begitu sabar terhadap kita, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita kenali lebih lagi pribadi Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, baiklah kita semakin mengenal pribadi Tuhan, sehingga dalam situasi apapun kita tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Sebab ada kekuatan dan sukacita yang akan kita alami jika kita dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sehingga kita tidak mudah menyalahkan keadaan, lebih menyalahkan Tuhan, bahkan semakin mari kita takut akan Tuhan. Mari kita takut dan hormat akan Tuhan. Mari kita perlu menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha hadir dan maha tahu apa yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita. Itu sebabnya kita senantiasa berhati-hati dalam bertutur kata kepada siapapun, karena Tuhan akan menghakimi apa yang kita katakan dan apa yang ada dalam hati kita. Kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 19-21, firman Tuhan katakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama lebih lagi mengenal pribadi dan rencana Allah, agar kita juga dapat memahami rencana Allah. Kita boleh merasa kecewa karena rancangan hidup yang telah disusun begitu rapi tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin apa yang kita telah rancang selama ini bubar karena cobaan yang datang. Sesuatu yang kita impikan dan usahakan gagal karena sebuah keadaan. Tapi sebagai manusia rasanya wajar bila kita merasa marah karena adanya peristiwa, karena adanya keadaan yang datang silih berganti yang tanpa diduga. Tetapi tidak ada yang terjadi di luar tanpa seizinnya Tuhan. Tapi bila kita mau menilik lagi, sesungguhnya setiap cobaan yang datang adalah cara Tuhan agar kita semakin dekat dan kita dewasa, kita bertumbuh. Dan Tuhan juga mau kita belajar untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya dengan apa? Dengan kita punya respon yang menyingkapi setiap persoalan yang terjadi. Harapan terakhir adalah mari kita menjadi hamba, menjadi pribadi yang setia, yang rendah hati. Kita punya hati yang mau bersyukur atas setiap tantangan yang datang. Karena apa? Tuhan jadikan kita ini sebagai pemenang. Kita diciptakan bukan untuk jadi kalah, tapi jadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Mungkin kita akan dibuat menangis dan nyaris angkat tangan karena masalah yang menerpa. Namun mari kita percaya, ada pelangi, selalu ada harapan di depan untuk kita. Bagi setiap orang yang mau mengasihi Tuhan, yang mau percaya akan rencana Tuhan begitu indah. Dan setiap manusia yang hidup di dunia tentu memiliki masalahnya masing-masing di luar sana. Dan mungkin saat ini pun kita menghadapi begitu banyak tantangan yang berat. Ya, mari kita jangan membandingkan apa yang kita alami saat ini dengan orang lain. Kita tidak perlu merasa berkecil hati. Mari kita hadapi itu semua dengan besar hati, dengan hati yang besar. Mari kita simpan, kita punya energi untuk mengatasi masalah yang ada dengan pimpinannya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, suatu saat nanti di seberang sana ada sebuah momen di mana masa terberat yang kita alami ini akan menjadi kemenangan. Kita akan tertawa lepas ketika waktu itu datang. Tidak ada permasalahan yang abadi yang tidak bisa dilewati, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih.
Satu saat yang harus kita perlu ingat, Tuhan ada di setiap apapun peristiwa kehidupan yang kita alami saat ini. Tuhan begitu memuliakan manusia di antara ciptaannya. Takkan Tuhan itu tidak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi di luar kekuatan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ingat bahwa janji Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu, Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia tahu, Dia menghendaki segala sesuatu terjadi. Dia punya cara untuk membawa kita berjalan dalam kemenangan. Untuk itu mari kita pegang janji Tuhan, kita teguh, tenang dalam melewati setiap tantangan kehidupan. Jangan kita menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Mari, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia punya rancangan yang indah atas setiap hal yang terjadi. Kita punya hati yang mau meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat setiap persoalan yang terjadi. Kita menyingkapinya dengan hati yang sukacita, hati yang bersyukur, sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, semoga firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Kita ambil hikmah dari semua persoalan hidup yang terjadi. Mungkin saat ini kita lemah, tak berdaya, bahkan ada mungkin yang sudah mengangkat tangan, Tuhan, aku berserah, Tuhan, aku menyerah. Ayo, Tuhan tetap ada dalam segala situasi. Apapun yang kita alami, dalam titik terendah pun Dia ada. Dia menyertai setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama punya hati yang bersyukur, bahwasannya apapun yang diizinkan Tuhan terjadi tidak untuk menghancurkan kita, tapi Dia melatih kita untuk kita tidak lagi menjadi anak-anak yang gampangan, tapi kita menjadi anak-anak yang berkemenangan. Karena barang siapa yang ditegur Tuhan, itulah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita punya iman yang teguh bahwasannya kita akan bertanding sampai garis akhir, sampai kita didapati sebagai hamba-hambanya yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita berjalan dalam terang kasih Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Lewat firman ini kita dikuatkan, disegarkan, dan dapat memberkati setiap kita. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa mensyukuri akan nikmat dan kasih-Nya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang begitu setia di tengah ketidaksetiaan kami sebagai manusia. Bapa, lewat firman-Mu di pagi ini, kami sadar sungguh Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang senantiasa memberontak terhadap Engkau. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami Bapa. Kuduskanlah kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Bapa di surga. Ampuni kami ketika masalah datang dalam kehidupan kami. Ketika sesuatu hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kami menyalahkan Engkau dan kami mengatakan pencobaan ini datang daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan, orang-orang berdosa ini. Ampuni kami Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan, kami manusia-manusia yang lemah, kami manusia-manusia yang penuh dengan keterbatasan. Untuk itu Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Bapa, kami percaya selalu ada pelangi ketika Engkau mengizinkan apapun, seburuk apapun keadaan dalam kehidupan kami, Engkau berjanji ada pelangi, ada terang, ada cahaya yang akan Engkau janjikan di depan sana bagi setiap kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang berjalan dalam kemenangan. Kami pribadi-pribadi yang mengenal pribadi-Mu dengan luar biasa. Pribadi kami bertumbuh di dalam masalah, di dalam tekanan, supaya kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berkemenangan. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal pribadi dan rencana, memahami rancangan-Mu Tuhan. Karena rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tahirkan kami Tuhan dari hari lepas hari. Ajar kami punya hati yang bersyukur dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Karena Engkau menciptakan kami Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Mungkin saat ini kami
depresi, kami stres, kami lagi di titik paling rendah dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, masalah yang datang ini tidak untuk menghancurkan kami, tapi untuk membawa kami kepada destinimu, kepada rencanamu yang sempurna. Namun pelangi-Mu selalu ada di depan Tuhan. Kami akan melihat pelangi-pelangi terang kasih-Mu Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pegang tangan kami Tuhan untuk kami terus berjalan di dalam tuntunan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya rancangan-Mu tidak pernah gagal bagi setiap kami. Engkau mempersiapkan kami untuk rencana yang besar. Engkau mempersiapkan kami Tuhan untuk menjadi kesaksian saksi-saksi-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah cinta-Mu, Roh-Mu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.